Salam Nusantara, Rahayu untuk kisana semua. Berjumpa lagi dengan Nirlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang agama Budi ya, gitu, yang sekarang semarak berkembang di kalangan pecinta atau pemerhati budaya Jawa. Nah, untuk itu akan segera kita bahas. Pastinya seperti biasa, siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Sebagai awalan di sini saya berikan tanda kutip dalam judul agama gitu ya, karena ini mengartikan ada makna lain gitu ya, maksud lain dalam agama Budi. Jadi bukan untuk istilahnya ada agama baru gitu ya, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan agama Budi ini adalah dalam tanda kutip ya, gitu. Itu yang perlu diperhatikan oleh kisana semua. Kemudian kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa kalimat agama Budi ini kita mendengarnya atau mungkin membacanya lewat naskah kuno ya, yaitu Darmo Gandul ya gitu. Cuman saya di sini juga tidak membahas tentang Darmo Gandulnya gitu. Tapi yang saya bahas di sini adalah makna tersirat yang terkandung di dalam ungkapan agama Budi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama ya itu adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing manusia ya, sesuai dengan apa yang dipercayainya, apa yang diyakininya, dan itu tertanam di dalam sanubarinya ya. Nah, kemudian saya bahas tentang budinya. Budi itu adalah akar bahasa Sanskertanya adalah bud ya, yang artinya pikiran. Atau kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu adalah nalar ya. Kemudian budi itu ada sebuah prosesnya gitu. Kenapa di masyarakat Jawa dikatakan budi gitu ya. Jadi budi itu adalah sebuah hasil dari proses ya. Hasil dari sebuah proses. Proses apa itu? Yaitu penyatuan hati dan pikiran. Ketika hati dan pikiran manusia ini menyatu, kemudian menjadi yang namanya budi ya. Karena kalau sudah menjadi budi, itu tidak terikat oleh yang namanya baik ataupun buruk. Makanya mungkin kita mengenal yang namanya seseorang melakukan perbuatan luhur dan perbuatan baik gitu ya. Kalau perbuatan luhur itu sudah tidak ada bandingannya gitu. Tetapi kalau perbuatan baik ada bandingannya, yaitu perbuatan buruk. Ini dalam filsafat Jawa, filsafat budaya Jawa. Nah, budi itu sendiri karena dia itu adalah hasil dari penyatuan hati dan pikiran, timbullah yang namanya budi. Dan kemudian kalau kita telisik lebih lanjut, yang namanya hati dan pikiran itu sudah ada di dalam diri kita. Sejak lahir kita sudah diberikan oleh Tuhan, itu kita diberikan hati dan pikiran, walaupun saat itu kita masih bayi belum berkembang ya. Tapi itu yang dinamakan, orang Jawa mengatakan sangune gitu kan, sakunya gitu, saku ya.
Ini karena tertanam di dalam diri, ya. Kemudian kalau kita artikan, kita tambahkan kata agama tadi, ya kan? Agama itu juga adalah sesuatu yang kita percaya yang ada di dalam diri, gitu. Makanya secara filsafat para leluhur kita dulu menggunakan kata agama, gitu. Jadi yang dimaksud adalah agama budi itu, ya, dalam tanda kutip agama budi itu adalah kita menggunakan hati dan pikiran kita agar kita menjadi pribadi yang luhur, ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak, seperti itu. Tidak ngurusi agama A, agama B, agama C, dan lain sebagainya, tetapi yang terkandung di dalam diri kita, yaitu yang namanya budi, gitu. Nah, kemudian budi ini kita koneksikan dengan budaya Jawa, gitu. Kenapa budaya Jawa itu agaknya terpinggirkan, gitu ya? Karena apa? Yang dibahas itu adalah sesuatu yang keliru, mistiknya, gitu kan, istilahnya kayak kalau kita lihat di podcast terkenal, gitu ya kan, undang orang laku pesugihan dan lain sebagainya. Saya nggak mau bahas, gitu ya. Tetapi yang berhubungan dengan tata krama, etika, moralitas itu tidak pernah dibahas, ya. Makanya kenapa leluhur kita dulu mengatakan nanti agama budi, gitu ya, akan saya minta lagi, gitu. Maksudnya apa? Agar manusia Jawa, orang-orang di Jawa itu tidak meninggalkan nalar budinya, gitu. Tidak meninggalkan perbuatan luhurnya, gitu. Jadi dalam tanda kutip itu disebut agama budi, gitu ya, gitu. Bukan agama Buddha ataupun bukan agama Hindu, tetapi yang dimaksud dengan agama budi, ya, itu adalah bagaimana kita mengembangkan, menggunakan hati dan pikiran, gitu. Karena kalau kita lihat ke sejarah masa lalu, leluhur kita itu mengajarkan bahwa seseorang manusia Jawa, orang Jawa itu harus selalu menggunakan nalarnya, gitu. Barulah ketika leluhur kita sudah manunggal dengan Tuhan, dan akhirnya jarang sekali orang yang istilahnya ngopeni, ya, merawat filsafatnya, akhirnya yang timbul hanyalah kekonyolan-kekonyolan, mistik-mistik, gitu ya, dihubungkan dengan bahwa orang Jawa itu identik dengan ritual-ritual mistik, ya kan, ritual pesugihan, ritual pengelarisan, gitu kan, sampai yang paling parah itu adalah ketika menggunakan budaya Jawa yang dipadukan dengan unsur-unsur kehantuan, gitu kan, unsur-unsur setan, gitu kan. Tetapi yang filsafat-filsafat seperti ini sepertinya terkubur, gitu. Padahal kalau kita mau menggali lagi yang namanya filsafat budi Jawa, gitu ya, atau dalam tanda kutip sekali lagi agama budi, itu adalah nyuruh kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luhur, menjadi orang-orang yang senantiasa lembah manah, sabar, jujur, baik, gitu ya. Bukan orang-orang yang halu, gitu. Ya, di sana bisa lihat sendiri orang-orang halu, gitu kan, tentang apa. Saya nggak perlu bahas, ya. Di sana tahu sendiri. Kadang kalau melihat itu, ya kan, seperti
di podcast terkenal gitu ya, itu ya yang dibahas itu aja gitu kan, unsur kemistikan. Padahal Jawa ya, filsafat budi Jawa itu bukan mistik gitu kan, tapi spiritual ya, atau kerohanian ya. Kerohanian itu membimbing kita menjadi manusia yang luhur, kemudian dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar kita juga berbuat baik ya kan, berbuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat dan alam. Nah, jadi sekali lagi agama Budi, ketika kita mengetahui itu di serat-serat kuno, bukan berarti beliaunya ya, yang diserat itu tadi mengajarkan ajaran agama baru, bukan. Tetapi orang Jawa dituntut, disarankan untuk menggunakan lagi budinya, yaitu hasil dari proses penyatuan hati dan pikiran ya. Manunggaling diri sejati, seperti itu. Ketika seseorang mampu menyatukan dirinya sendiri antara hati dan pikiran gitu kan, secara material seseorang ini akan mampu menjadi orang yang bijak dan sekaligus menjadi pribadi-pribadi yang bajik, seperti itu di sana semua. Demikian ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mampu menjadi wawasan kita bersama tentang yang namanya agama Budi atau filsafat Budi Jawi. Saya Herlando, akhir kata, salam Nusantara Rahayu.